Karena rata-rata konsumen sekarang itu bukan orang nyari, tanya langsung action enggak, tapi pasti dia searching dulu, perbandingan. Oh, jadi mendang-mending ya. Kayak gitu. Nah, dengan ada ditulis sampean kan pakai main akun banyak nih. Iya. Ya kan perbandingan, tapi perbandingan di produknya kita juga. Iya. Jadi Ya, kan mau nggak mau kita lagi dong. Iya, kita lagi, betul. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya Hamzah Suwanto, dan kali ini kita udah di pantai ya, bareng praktisi yang akan memberikan insight banyak banget buat teman-teman seputar percuanan online pastinya. Oke, kita sebelumnya akan sending dulu buat beliau. Beliau adalah praktisi Facebook Marketplace sejak 2019. Masya Allah banget ya. Dan dari Facebook Marketplace beliau bisa nge-build tim, bahkan proyekannya itu udah ya setara itulah ya. Ya. Oke, Bang, langsung kita kenalan dulu ya. Oke, silakan Mas. Perkenalkan teman-teman, nama saya Bejo. Saya dari Yogyakarta. Dan kebetulan kita baru ngetek nih di Pantai Drini, Kabupaten Gunung Kidul. Barangkali teman-teman yang lihat YouTube ini bisa mampir ke sini gitu ya. Siap, betul banget. Oke Mas, kita akan ngobrolin tentang kisah perjalanan. Nah, Mas itu kan berarti mulai Facebook Marketplace tahun 2019 akhir. 2019 akhir itu karena apa? Pada waktu itu ngulik-ngulik sih, pernah lihat YouTube sampean terkait cloning akun Facebook di HP. Oh, jadi tahun 2019 itu Mas lihat YouTube saya tentang cara cloning Facebook di HP. Ya. Lalu pada waktu itu kan saya masih bergerak di bidang otomotif, kayaknya kita cloning akun sama jualan pakai akun banyak lebih efisien daripada saya nge-hire marketing banyak. Oh iya. Nah, gitu kan. Betul, ya. Nah, setelah itu sampean di YouTube-nya ada namanya waktu itu Imakros Notobot ya, Imakros jalanin buat akun banyak sampai ada season jawaban tubut sampai sekarang. Hanya lari di bidang properti juga. Berarti di bidang properti tahun 2019 sampai tahun, kalau di 2019 sampai 2021 itu di otomotif. Nah, waktu itu Mas kan Facebook Marketplace ya menggunakan Imakros. Omset terbesar 100 juta pertama tercapai di berapa tahun? Di berapa bulan itu waktu itu? Kalau 100 juta pertama di otomotif, karena saya sifatnya marketing ya, jadi kita freelance itu di setahun dapat itu. Setahun dapat 100 juta pertama. Karena posisinya kita fokusnya kita ngejualin, kita bukan pelaku. Kita bukan produk orang lain. Oh, berarti jadi itu tuh belum punya produk ya Mas ya? Belum punya produk. Jadi masih ngejualin. Ya, ngejualin. Fee dari satu kali penjualan dulu. Itu macam-macam. Kalau di motor baru ya rata-rata sekitar 800 sampai 1 juta lah. 800 sampai 1 juta. Motor, tapi waktu itu 2019 sampai 2020 fokus ke motor baru. Motor baru sama motor bekas. Nah, waktu itu Mas penjualan per bulan paling banyak berapa unit? 80 unit. Kali 1 juta. Ya. Pintar berarti Mira. Kan ada yang lebih juga. Oh iya. Kan yang nominal segitu tuh motor yang fast move nih, istilahnya yang cepet laku. Berlaku ya. Kalau yang agak lama laku semuanya makin gede, Mas. Oh. Jadi sampai 2 juta yang gitu. Fast move itu berarti range harga 500 minimal ya? Ya. Kebayang kalau kita punya 500.000 fee, kayak 80 aja udah ketahuan. Pantesan 100 juta itu sebulan kayaknya. Sebulan kayaknya, bener ya. Nah, itu di tahun 2019 menggunakan Imakros ya Mas? Ya, sebelum Covid datang lah. Sebelum badai api menyerang, negara api menyerang, ini udah mendapatkan 100 juta dalam 1 bulan. Sebenarnya kalau hitungannya lah, 80 juta ya 2 bulan lah. 2 bulanan lah. 2 Karena bulan, pada waktu itu duit cepet, istilahnya kita dapat, pengen ngembangin yang lain. Oh, jadi itu kesalahan saya itu di situ. Oh, jadi ini tuh duit itu sebenarnya belum fokus, Mas. Belum fokus. Mas udah lompat gitu, berarti muterin lagi. latah atau gimana? Tapi yang ini belum, fondasinya belum kuat. Fondasinya belum kuat, kembali lagi kita nyusun SDM itu yang utama. Aset kita tuh bukan seberapa besar uang kita. Iya. Ini asetnya kita di SDM sebenarnya. Jadi aset itu bukan seberapa besar uang kita, tapi seberapa kuat SDM kita. Ya, tim yang ini kita, ring satunya di situ. Oke, itu di tahun 2019 sampai 2021. Ya. Lalu masih berlanjut karena saat ini yang saya lihat Mas itu masih menggunakan Facebook Marketplace. Ya. Lalu di tahun 2021 ke sana produk apa, Mas? Dominan di motor bekas, terus di properti. Untuk properti berarti untuk tahun ke? Properti dari 2023 sampai sekarang. Dan itu masih main untuk Facebook Marketplace? Ya main, tapi untuk di segmen tertentu. Di segmen tertentu ya kan ya? Ada range-nya gitu ya? Kan ada segmen masarnya beda-beda. Beda-beda, kelas menengah bawah, yang atas juga ya. Kalau atas ya berat ke Facebook Marketplace soalnya. Ya, karena memang segmennya menengah ke atas.
Nah kalau di Facebook Marketplace sekarang yang kita ajar di rumah subsidi. Nah itu udah paling gurih banget tuh, Udah paling gurih. Udah paling nggak ada obat tuh, rumah subsidi harga 150-200 sudah mantep banget ya. Nah, di under bawah harga 200 jutaan lah. Udah sama under. orang jual lahan kayak gitu. Nah udah paling nggak ada obat ya Mas ya. Ya udah. Oke, mungkin ini pertanyaan Mas. Di sana masih banyak yang bingung gimana cara jualan di Facebook Marketplace produk-produk lahan. Padahal jualan di Facebook Marketplace produk-produk yang properti lahan itu laku nggak sih? Laku sebenarnya. Cuman posisinya di tempat Facebook sekarang informasinya kan masih. Jadi kebanyakan orang tinggal foto seadanya langsung diposting. Jadi posisinya pastikan fotonya itu bagus, kedua deskripsinya jelas. Oh itu kekurangan banyak orang. Kebanyakan orang itu. Mungkin nggak ngerti kali ya. Ya asal nembak mungkin ya. Oh, iya. Yang Iya. penting bayangan banyak yang asal posting ada interaksi, kadang juga nggak fast respon. Iya. Ya kayak gitu. Padahal sebenarnya itu tuh sumber cuan gratis lagi ya Mas. Ya, gratis, Yang penting judulnya jelas, lokasinya Jelas. tepat, deskripsinya bener. betul. Jangan lupa ada call to actionnya WA ya. Ya, WA Nah, seperti itu. coba kasih tips lagi Mas, buat orang-orang yang contoh nih, ini sorry tuh saya banyak banget orang kena pinjol nih Mas ya. Ujung-ujungnya mereka jual tanah, jual rumah. Sebenarnya mereka tuh orang-orang baik. Betul. Aku bilang orang-orang baik yang sodakonya tuh masya Allah banget ya kan ya. Jual rumah harga murah, ya kan? Itu berarti sodako bukan Mas? Ya bukan sedekah lagi. Kepepet keadaan. Kepepet keadaan ya. Iya. Nah itu gimana Mas memberikan tips kalau jangan jual murah tapi harus benar-benar termanage dengan baik. Ya, kalau ngomongin masalah ini sebagai kita yang jualin atau kita sebagai pelaku yang kena judul nih? Kalau ini ngomongin penasaran juga nih. iya, oke. Jangan-jangan pernah kejebak juga nih. Iya. Oke, ngomongin yang kadang gini Mas, orang kena judul itu pikirannya kabut Mas. Pikirannya itu pusing gitu, bener gak sih? Ya, karena kita ada sebuah rasa malu yang nggak bisa diungkapin sama orang lain. Sebenarnya kita butuh dorongan orang lain. Oh butuh dorongan orang lain itu. Dorongan orang lain, dorongan yang positif. Yang pertama teman-teman ya ini ujian tuh bukan hanya di judul juga. Kita namanya usaha kadang kita jatuh, terus kita ada masalah keluarga juga sama masalahnya. Kadar nyeseknya di dada itu sama. Yang pertama teman-teman perbaiki mindsetnya dulu. Mindset dulu. Kalau mindsetnya kita sudah diperbaiki, kita harus ada target. Kita nggak usah target yang tinggi-tinggi. Karena mau mainan apapun, entah itu di judi, entah itu di usaha yang apapun yang menghasilkan uang itu banyak, kita secara tidak langsung tidak menghargai nilai rupiah. Oh iya, betul. Kita pahami lagi prosesnya kita mencari uang, tujuannya kita buat apa. Nah, Nah kadang yang bikin capek orang yang karena kejebak di situasi tersebut yang tadi kita pikirannya kabut ya. rata-rata capeknya di situ. Dia lelah mental. Mental. Kalau udah lelah mental nanti pikirannya kemana-mana, lupa sama fokus tujuan. Itu penting banget ya Mas ya. Mindset. Oke, ini berarti Mas udah dari jualan 2019, fokus Facebook Marketplace, dan dengan tanpa iklan kita meraup uang dari si Mark ya Mas ya. Iya, benar kan ya. Iya. Sampai saat ini, berarti sektor saat ini yang portofolio yang udah Mas pernah lakukan dan pernah praktekkan ya dengan Facebook itu cuan. Ini sektor mana aja Mas berarti? Selama ini saya sektor yang berhubungan dengan perbankan sih selama ini. Selama ini, Ya, selama jadi ini. kalau sama leasing, di motor, dipinjam dana tunai, terus di mobil baru, mobil bekas ya. Terus yang terakhir di properti. Jadi semua yang berhubungan dengan leasing. Ya. Dan itu worth it pakai Facebook Marketplace. Worth it karena istilahnya kita mencari reach sama engagement dulu. Orang kan kenal dulu. Oh, benar, easy. Dari di Benar, deskripsi iya. kita tahu minimal dia hubungin dulu. Kita juga diperhatiin juga. Mindsetnya jangan kita orang tanya langsung disuruh closing. Oh ya, itu berat ya. Kita bangun timelinenya dulu. Nah, ini yang kadang susah nih Mas. Orang itu ngerasa kayak, wah banyak yang chat nggak closing, berarti timelinenya salah. Ya, jadi sambil minum kopi dulu ya Mas. Oh, boleh, silakan Mas. Aman. Jadi punya Mas Hamzannya adalah tools yang mencari reach orang datang sama mencari lead ya. Iya. Lead tidak datang. Sebanyak apapun lead sampean kalau manajemen CS-nya tidak baik, nggak bakal closing. Bener itu. Karena ya saya ngerasain jual motor kalau emang tidak baik CS-nya nggak akan dapat aplikasi. Betul. Nah, timeline ini gimana cara biar timeline bagus? Yang pertama kita buat pipeline-nya dulu. Oh iya. Saya masuk di data, terus kita ini yang masih sudah hot prospect, ini yang masih belum. Nah nanti teknis CSing-nya kita pecah satu per satu. Oh jadi ini penting nih buat teman-teman yang jualan produk mahal ya, apapun itu ketika ada chat masuk, coba kita filter dulu nih. Ini customer yang emang masih dingin ya, harus kan berarti kalau masih dingin edukasinya bener-bener ya Mas ya.
atau yang emang udah hot, atau yang mau anget-anget gitu. Iya. Nah itu beda tekniknya. Jadi ada 3, berarti yang dingin tuh berarti yang kayaknya iseng-iseng doang nih. Ya. Nah tapi gimana caranya dari iseng ini menjadi mau minat. Nah dari nanti tugasnya minat ke beli ya Mas. Ya, betul. Nah bagian-bagiannya beda-beda ilmunya berarti Mas. Beda-beda, tekniknya berbeda-beda dan setiap orang itu punya skill yang berbeda-beda. Tapi kalau ngomongin bahasa admin, ya intinya kalau di properti kita arahkan dulu orang itu trust dulu sama kita. Itu paling Kalau penting. sudah trust, dia pasti mau konsultasi sama kita. Nah kalau sudah mau konsultasi, kita udah bisa menimbang nih, ini kira-kira orangnya masih bisa agak jauh, agak lama, atau mampu atau enggaknya. Iya, betul. Karena nominal di properti kan di atas 100 jutaan semua ya. Iya. Tapi kalau di motor, istilahnya kita pakai bisa dengan versi taktis. Karena rata-rata konsumen sekarang itu bukan orang nyari, tanya, langsung action enggak. Tapi pasti dia searching dulu, perbandingan. Oh, jadi mendang-mending. Ya. Kayak gitu. Nah, dengan ada ditulis sampean, kan pakai main akun banyak nih. Iya. Ya kan perbandingan, tapi perbandingan di produknya kita juga. Iya. Jadi Ya, kan mau nggak mau. kita lagi dong. Iya. Kita lagi, betul. Oke, itu jadi kalau pertanyaannya mungkin banyak yang nanya, jualan di media gratisan udah nggak worth it. Sebenarnya masih bisa, tergantung dari segmennya, produknya pastinya ya. Ya. Oke Mas, ini mungkin terakhir, apa dampak atau manfaat yang udah Imacross Wantobut atau yang Wantobut Facebook berikan atau Mas pakai selama ini untuk bisnis Mas? Apakah dia membantu banget atau enggak sih sebenarnya itu? Sangat membantu sekali. Selama ini hampir di 6 tahun ini saya tidak lepas dari Facebook Marketplace. Walaupun Facebook Marketplace hanya salah satu senjata yang Mas berikan. Iya, ya, salah sebenarnya. satu karena masih banyak tuh. Tapi adalah yang paling penting di sini adalah saya diberikan senjata, bisa memaksimalkan senjata tersebut. Itu paling penting, memaksimalkan senjatanya itu ya Mas. Nah kadang orang mindsetnya ya sama kalau kita iklan berbayar. Orang iklan berbayar bayangannya langsung closing, padahal enggak. Butuh waktu. Butuh step-step tadi. Butuh step-step. Jadi salah satunya kalau teman-teman yang belum menggunakan alat ini worth it banget. Bahkan ada yang sistem web based juga ya. Ada web based, jadi nanti semua akunnya disimpan di server. Nah, jadi Dan kita nggak bisa ngeliat datanya, tenang aja kok. Jadi yang teman-teman yang belum beli malah sekarang enak, nggak Iya. pakai perangkat yang gede-gede. Iya, Nah, karena semua server ya Mas ya. Semua server kalau Dulu gimana kita? ya harus minimal berapa puluh giga lah, 10 giga. 16. Iya. Sekarang aja udah 48 giga itu masih mengkis juga pengen nambah akun. Betul. Nah, solusi banget ya istilahnya buat yang bebesnya. Kayaknya Iya. bisa dipantau pakai HP. Teman-teman bisa gunainnya, apalagi teman-teman UMKM. Mantap. Nah, itu jadi buat yang mau coba atau mau cek untuk produk Wantobutnya ada beberapa versi juga, langsung aja cek di bawah ini ya. Dan ending closing Mas buat teman-teman yang di rumah yang hari ini masih bingung, nggak semangat, kadang down karena ekonomi kita kan ya. Kasih inspire Mas buat mereka makin semangat gimana? Yang pertama, semeleh kalau orang Jawa bilang. Semeleh kok boy? Menerima keadaan dulu. Oh, konaah gitu ya? Ya menerima keadaan bahwa kalau sampean tuh memang nggak bisa, ya merasa nggak bisa. Pertama dulu kita memahami kondisi kita dulu. Setelah kita merasa nggak bisa, kita ada kemauan mau belajar dulu. Oh iya. Setelah mau belajar, carilah teman yang benar-benar istilahnya itu memahami dan bisa sampean atau teman-teman ceritain. Misalnya salah satunya ada di Mas Hamsan. Saya pengen jualan, saya udah jualan, terus saya nggak laku-laku. Caranya seperti apa? Bukan hanya di Facebook, ya Mas Hamzan juga main di TikTok juga lah, banyak ya. Di TikTok dan media-media lain. Ya pastikan kalau teman-teman sekarang bingung mau kemana, perjelas dulu mindsetnya, kedua arahnya. Mindsetnya arahnya itu. Kalau sudah ketemu nanti yang lain akan ngikutin. Oh, karena biasanya orang baik akan dipertemukan dengan orang baik lagi Mas ya. Betul. Seperti itu. Nah oke, mungkin terima kasih Mas buat inspire-nya. Ini buat teman-teman, jadi nggak perlu khawatir ya, karena memang ekonomi lagi rada surut ya Mas saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan tahun depan tuh bakal naik lagi kan Mas? Pasti ada hikmah di sebuah musibah dan pasti ada celah di sebuah semua hal inilah pasti masih bisa kita manfaatkan, terutama yang gratis-gratis. Betul. Teman-teman yang di Jogja atau yang bermain di Jogja atau di daerah Magelang bisa calling, kita bisa kopdar ya. Betul. Nah untuk daerah Magelang dan sekitarnya khususnya di Jogja gini Mas ya, itu nanti kita bisa ngadakan kopdar, sharing-sharing juga bareng Mas Bejo pastinya yang praktisi di bidang ini. Nanti selain kita bahas Facebook Marketplace, kita juga bahas tentang yang lain kok, karena sekarang lagi rame banget pertiktokan pastinya buat UMKM ya, pertiktokan, konten. Nah jadi saya ngewajibin banget kenapa setiap produk atau setiap sektor bisnis itu harus udah bisa konten, karena konten itu menjadi sumber utama ya, yang bisa menghubungkan orang dengan produk kita
menghubungkan calon pembeli kita dengan produk kita melalui konten salah satunya. Nanti kalau bikin event di mana berarti Mas? Boleh. Di daerah Wonosari enggak? Wonosari bisa, Magelang bisa, dimanapun kita oke. Gas pokoknya. Kopdar gitu ya. Ya itu kan ada pantun di sebenarnya buat Mas Hamsan. Silakan, pantunnya apa tuh? Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cuan. Iya. Jadi caranya konten semua harus mengenal sampean itu siapa. Jadilah cuan di situ. Iya. Tak kenal maka tak ada transferan. Harus gitu. Jadi kita kenalan dulu ya semuanya. Itu. Kelas bos. Masuk Pak Eko. Baik. Terima kasih, mungkin sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa silakan bantu share, like dan komen subscribe-nya biar memang video ini dirasa bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan share ke sosial media teman-teman. Jangan lupa silakan komen yang daerah Jogja dan sekitarnya, bisa ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, curhat juga boleh. Nanti ketuanya ada Mas Bejo. Ya, siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.